Ya, kembali lagi bersama saya di Brewo Elektronik Sinar Baja. Subscribe. Kali ini saya akan mereview secara singkat beberapa power amplifier yang tersedia di sini ya. Yang pertama dari RAM R4500. Ini tentunya 2 kali 4500 watt. Daya output maksimumnya pada 8 ohm. Per channelnya itu 1600 watt. Dan untuk 4 ohm per channelnya 3000 watt dan 2 ohm per channel 4500 watt. Dan pada mode breed ini bisa di breed ya, nanti switchnya di belakang sini. Ini paling pinggir sini, ini switchnya kalau naik berarti on, berarti mode breed. A dan B di breed. Pada mode breed 16 ohm itu keluar 3200 watt dan 8 ohm 6000 watt, 4 ohm 9000 watt. Jadi kalau di breed 4000 watt, 9000 watt pada 4 ohm. Kinerja dengan gain 35 dB dan voltage peak limiternya 100 volt. THD 20 Hz sampai 20 kHz pada 1 watt itu kurang dari 0,1%. Dan THD pada 1 kHz dan 1 dB di bawah clipping itu kurang dari 0,05%. Rasio signal to noise lebih dari 112 dBA. Crosstalk-nya lebih dari 70 dB pada 1 kHz. Respon frekuensi 1 watt pada 8 ohm plus 0 atau min 3 dB, 2,3 Hz sampai 56 kHz. Impedansi input 20 kilo ohm. Input common mode rejection atau CMR-nya 50 dB. Impedansi outputnya pada 100 Hz 30 miliohm. Dan voltage peak limiter atau VPL, output puncak maksimum. Pilihan VPL per channel 141, 118, 185, 71, 59, 50, dan 42 volt. Pilihan VPL ketika mode breed 282, 236, 200, 170, 142, 118, 100, dan 84 volt. Mode voltage peak limiter itu per channelnya ada 2 mode, ada hard dan soft. Gain dan level. Pilihan amplifier gain, semua channel ini ada 23,26, 29,32, 35,38, 41, dan 44 dB. Gain standarnya 35 dB. Ini potensio panel depan 21 posisi langkah dari minus hingga 0 dB ini. Jadi ini ada klik-kliknya gitu ya. Ini sampai 21 langkah. Sini. Pendinginan ini menggunakan 2 kipas aliran dari depan ke belakang. Kecepatan dikontrol temperatur. Jadinya kipasnya di sini, kipasnya ini dikontrol dengan menyesuaikan temperaturnya sini ya. Ini menghisap dari depan sini, keluarnya ke sini. Indikator panel depan ada power on, PAL, breed. Jadi nanti kalau di breed bagian belakang tadi kita naikkan switchnya, ini LED ini akan menyala. Untuk per channelnya keberadaan sinyal atau high impedansi, sinyal output minus 10 dB dan 4 dB. Voltage peak limiter, current
peak limiter atau CPL di sini. Very high frequency atau VHF dan temperatur tinggi. Untuk power tegangan operasi 230 volt nominal. Ini ada rentang tegangannya ada 130 sampai 265 volt. Tegangan minimum power up di 171 volt. Penarikan arus soft start itu maksimum 5 ampere. Untuk dimensi lebar 483 mili, tinggi 88 mili, atau ini 2U ya. Untuk panjangnya 343 mm. Beratnya 12 kg ini. Dan untuk yang kedua ini R7000. Untuk spesifikasinya itu hampir sama. Bagian PPL dan proteksinya dan lainnya itu sama, cuma yang membedakan ini wattnya. Wattnya itu pada 8 ohm itu keluar 2350 watt itu per channel ya. Dan pada 4 ohm, per channel keluar 4400 watt. Dan pada 2 ohm per channel keluar 7000 watt. Untuk mode bridge pada 16 ohm keluar 4700 watt, pada 8 ohm keluar 8800 watt, dan pada 4 ohm keluar 14000 watt. Jadi perbedaannya seperti ini. Ini pada R7000 dan yang sebelahnya ini R4500. Kemudian operasi dan kinerja. Kinerja, peringatan, dan indikator kesalahan. Indikator global, ada ini power, PAL, bridge. Pada power hijau menunjukkan bahwa listrik dinyalakan. Dan pada PAL, power average limiter, ini berwarna merah, LED-nya, menunjukkan bahwa amplifier membatasi karena suplai daya atau sekring inlet listrik telah mencapai kapasitas maksimum. Jadinya kalau listriknya tegangannya itu naik, dia akan protect pada PAL ini. Dan mode bridge ini kuning menunjukkan bahwa kedua channel telah di bridge menggunakan saklar di belakang tadi ya. Pada area LED panel depan, ini per channel, ini bagian per channelnya. CPL ini atau current peak limiter warna merah. Ketika berkedip menunjukkan bahwa arus maksimum telah tercapai. Kemudian jika CPL itu menyala konstan menunjukkan arus berlebih yang disebabkan karena hubung singkat pada output. Jadinya kalau outputnya nggak sengaja kita konslet gitu ya, ini akan menyala secara konstan. CPL itu atau current peak limiter. Jadi kalau outputnya hubung singkat, output akan dimatikan selama 6 detik sebelum mengukur kembali impedansi output. Jadinya nanti kalau ini outputnya itu konslet, dia akan mati selama 6 detik, kemudian nyala lagi. Kalau masih konslet lagi, begitu terus akan berulang sampai kita membenarkan instalasi kita. Hal ini akan berlanjut sampai hubung singkat dihilangkan. Kemudian ini ada LED temp kuning. Peringatan temperatur diindikasikan dengan LED yang berkedip. Ketika amplifier masuk mode mute atau output dimatikan, LED temp menyala konstan orange. Dan kemudian ini ada VHF, Very High Frequency Protection, kuning ini, LED warna kuning. Mengindikasikan adanya sinyal input frekuensi tinggi kontinu yang kemudian berbahaya. Output dimatikan. Jadinya kalau ini terkena imbasan frekuensi tinggi itu dia akan protect juga ya. Karena ini menggunakan topologi TD. Karena ini menggunakan topologi TD, jadinya sinyalnya jika ada interferensi sinyal frekuensi tinggi masuk akan mengacaukan sistem trackingnya.
kesalahan hardware diindikasikan dengan LED CPL, temp, dan VHF dan mute menyala bersamaan. Amplifier perlu direparasi sebelum digunakan kembali. Jika ini menyala bersamaan semua ya, ini berarti ada kerusakan hardware-nya di dalam sini. Kemudian untuk instalasi outputnya, ini pada ketika kita menggunakan speakon ya, ini untuk channel A dan B menggunakan speakon terpisah, ini 1 min dan 1 plus. Channel A dan B menggunakan speakon yang sama, stereo dan BM. Jadi 1 min 1 plus, 2 min 2 plus itu kita menggunakan satu speakon. Dan untuk pada mode bridge itu menggunakan 1 plus dan 2 min ya tadi, dan inputnya menggunakan input 1 ya, atau channel A atau channel 1 ini untuk mode bridge ya. Itu tadi spesifikasi teknis secara singkat dan operasi kinerja dari power RAM R4500 dan R7000 ini. Untuk kinerjanya itu sama, yang membedakan cuma wattnya ini. Dan kedua power amplifier ini dibanderol dengan harga yang berbeda tentunya. Untuk yang R4500 dibanderol dengan harga 10.800.000. Kemudian untuk yang R7000 ini dibanderol dengan harga 11.900.000. Dan demikian review singkat dari saya. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih.